Jam di Shalom teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Kita akan mulai ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang bisa on cam dulu yuk. Untuk memulai ibadah kita di Minggu pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian dengan menyanyikan Hai Kristen Nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun penuh, haleluya, amin. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta Dan saudara. beserta saudara juga. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Diberikan kesempatan untuk teman-teman berdoa mengakui segala dosanya secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa, yang telah melukai hati-Mu dan hati sesama kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami juga boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32, ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Samuel, tapi sebelumnya kita akan kembali angkat satu pujian dengan menyanyikan Selidiki Aku.
bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap setia. Kau dapat dia. Ku tetap setia. Baik, rekan-rekan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat supaya kita boleh mengerti, menerima dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul sekalipun melalui ibadah online, tapi kami percaya sukacitamu mengalir di dalam hidup kami ya Bapa. Sukacita itulah yang memampukan kami untuk boleh kembali bersekutu bersama, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Biarlah ya Bapa, Engkau yang menyiapkan kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang juga boleh senantiasa terus hadir dalam hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata dalam keseharian. Dan juga jika sebentar kami akan bersama membaca firman-Mu, biarlah kami boleh Engkau berikan hikmat supaya kami boleh mengerti, menerima dan melakukannya. Dan juga mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, biarlah apa yang dikatakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena kan dengan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 33, Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 16 kita dibantu, ada yang akan membacakannya ya. Silakan yang akan membacakannya. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka.
Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya. Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub. Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya. Untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. tetapi kata Yakub, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, Baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju, menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. lalu kata Esau, Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. tetapi Yakub berkata, Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagialah ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian. Haleluya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Sehat Pak, puji Tuhan. Terima kasih Bu Retno. Ada Menatu Retno Asih yang di sebelah saya. Gimana yang lain kabar kalian? Sehat? Christine sehat. Siapa lagi? Lydia sehat. Sehat Ayo. Pak. Mul sehat. Ayo. Gimana yang lain? Semangat semua? Masih semangat? PJJ dan teman-temannya itu? Harus semangat. Ayo, harus semangat. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan saya simpel. Mengawali renungan kita pada hari Minggu ini, di mana temanya adalah berdamai dengan masa lalu. Tolong kalian jangan malu-malu, jangan saya sungkan-sungkan begitu ya, jangan menganggap ini sebagai sebuah hal yang saya mau menghakimi, enggak, tetapi pertanyaan saya satu. Siapa dari kalian yang pernah atau sedang berpacaran? Tolong dijawab jujur dengan mengangkat tangan, memakai fitur raise hand. Silakan. Wah, Christine pacaran. Wih. Ini Christine Mary, Pak. atau Mary? Mary Pak, Oh, Mary. Mary. Oke, kalian satu account bareng-bareng soalnya. Oke, yang lain silakan. Ayo. Jangan, tenang aja. Kita kalau Om yang tukang bikin podcast badannya jadi itu bilangnya close the door, kalau saya bilang open the door gitu ya. Ayo, kita open the door aja. Siapa yang pernah atau sedang berpacaran? Pernah itu berarti ya sedang tidak berpacaran gitu ya, atau lagi PDKT atau sama bahasa zaman dulu dibilang cem-ceman gitu ya. Oke, wah jujur sekali. Dinda pernah, David pernah, Angelic pernah atau sedang. Oke, berapa banyak nih? Ayo jujuran aja, nggak apa-apa. Kita open the door aja hari ini. Kita open the door aja, nggak apa-apa.
Ada berapa banyak? Saya penasaran dengan remaja GKI Cicurug. Karena apa? Karena berpacaran itu atau ya itulah dengan yang sejenis itu ya, itu kan sebenarnya cara kita menambah relasi, menambah jaringan pertemanan. Karena ya balik lagi, berpacaran sama dengan tahapnya adalah berteman gitu ya. Oke. Nah, jadi nggak banyak ini yang pernah berpacaran ya, masih dikit ya. Kalian berarti kurang gaul kayaknya ya. Harus lebih banyak bergaul lagi. Atau siapa yang pernah atau sedang sahabatan, silahkan. Atau geng-gengan, silahkan. Coba diangkat tangannya, lebih banyak lagi harusnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih banyak, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Nah, Circle pertemanan kece. Oke, keren. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah di dalam circle kalian itu kalian merasa ditinggalkan atau merasa tersakiti? Atau yang pernah berpacaran kalian merasa dihianati, bahasa kerennya. Siapa yang pernah? Silakan. Oke, 1, 2, 3, pernah, 4, 5, 6. Banyak yang pernah, 7. Wah, ternyata hampir semuanya pernah. Nah, teman-teman, dah biasa Pak, oke. Tiba-tiba suatu ketika kalian itu di dalam situasi yang lagi musuhan nih sama temennya gitu ya, lagi sahabatnya memusuhan atau sama pacarnya atau sama HTS-annya ya. Zaman sekarang orang itu belum berpacaran tapi seolah-olah seperti orang berpacaran, orang yang bersahabat gitu ya. Kan dikenal dengan istilah HTS, hubungan tanpa status. Padahal di KTP kita aja ada statusnya yang punya KTP ya. Nah, pernahkah di dalam hubungan kalian itu, hubungan pertemanan kalian itu, kalian sudah merasa dikecewakan, dihianati, dan tiba-tiba kalian harus ketemu dengan orang itu, dikelompokkan jadi satu dengan orang itu, kerja bareng-bareng, kira-kira gimana rasanya? Ayo. Sama kalian punya musuh nih misalnya, apapun itu. Terus tiba-tiba kalian harus kerja bareng sama musuh kalian. Orang yang paling kalian gak suka. Pengen gelut. Edward mengatakan pengen dihajar, Pak. Pengen dihajar. Dihajar maksudnya gimana nih? Dikasih pelajaran matematik atau apa? Coba Mary, itu suaranya Mary tuh kayaknya tuh. Kayak katek saya itu kayaknya. Dihajar gimana, Mer? Coba Mer, diajar matematik, diajar bahasa Indonesia atau apa, Mer? Diajarin bahasa Jepang. Nggak apa-apa, ditelan, Pak. Aduh. Burut Noasi, tolong dicatat, kita berhadapan dengan salah satu kanibal di sini, mau ditelan katanya. Tolong Bu, nanti dilaporin ya ke PMJ habis ini. Oke, gak enak banget, males lihat mukanya Pak Zuzur. Nah, ini Pak Zuzur. Nah, B aja. Wah, David ini kayaknya memang luar biasa ini. B aja gitu ya, dikasih B aja, kalau ngelihat teman dia dikasih B aja nilainya ya. Diajar bahasa Sunda kalau sama Mulyani. Nah, rekan-rekan, tentu bukan sebuah pengalaman yang mengenakan kalau kita harus bekerja sama dengan musuh kita. Satu kali teman-teman di dalam pengalaman saya ketika berkuliah, bukan saya yang bermusuhan, tapi saya berkelompok nih, sekelompok dengan 3. Di mana uniknya dalam kesempatan ini, saya karena di kelas saya itu waktu itu angkatan saya jumlah laki-laki dan perempuan agak berbanding terbalik begitu ya, perempuan lebih sedikit daripada laki-lakinya. Nah, satu kali dosennya itu minta pokoknya perempuan harus lebih banyak di kelompoknya. Kami kan bingung, sedangkan laki-laki kami lebih banyak. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya dosen itu mengalah, tapi kelompok saya udah terlanjur dibuat. Kelompok saya adalah isinya 1 laki-laki dengan 2 perempuan, karena kami cuma bertiga. Uniknya ketika kami kerja kelompok, 2 perempuan ini sedang bermusuhan satu dengan yang lain ya. Jadi agak sulit menyeimbangkan rekan saya yang bermusuhan ini. Di mana kami punya deadline sudah dekat, kami punya harus presentasi dan segala macamnya.
Singkat cerita setelah melalui berbagai macam pergumulan, entah bagaimana ceritanya mereka tuh bisa berdamai untuk kesempatan itu aja. Setelah kesempatan, saya cuma bilang begini, pokoknya saya nggak mau tahu, kalian mesti solid di dalam ini karena kalian udah sekelompok. Saya nggak mau tahu gimana caranya kalian mesti solid. Saya nggak peduli kalian bermusuhan dalam hal apa, yang penting sekarang kita solid. Kita punya kerjaan kelompok. Untuk saat itu mereka berteman. Tetapi ya nggak tahu lah ke depannya gimana, karena setelah itu kelompok kami pisah gitu kan. Kami lain-lain saya nggak tahu deh hubungannya. Tapi ya semakin ini saya lihat sih ya hubungan mereka pada akhirnya setelah momen itu baik-baik saja. Nah teman-teman, yang namanya bermusuhan dengan orang atau bahkan memiliki kenangan buruk begitu dengan orang, itu merupakan sesuatu yang sangat lumrah. Sering kita hadapi di dalam kehidupan ini. Apalagi kalian anak-anak muda semua. Kalian usianya jauh lebih muda daripada saya gitu ya. Tentu yang namanya friksi pertemanan, yang namanya gesekan-gesekan di dalam keseharian, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tentu itu sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi rekan-rekan, persoalannya adalah kita hidup masih di dunia. Kita hidup di dunia yang sama, tempat yang sama, makan makanan yang kurang lebih sama, bahasanya juga ya kalau kita punya temennya orang Indonesia ya masih sama-sama bahasa Indonesia, atau ya kalau sama manusia berarti bahasanya masih bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Ini merupakan sesuatu situasi di mana yang akhirnya kita nggak bisa berpandangan bahwa kalau kita punya musuh, kita akhirnya membenci dia untuk selamanya. Karena apa ya? Kita masih menghirup oksigen yang sama, berada di tempat yang mirip-mirip, bisa ketemu kapan aja, walaupun terpisah jauh, bisa ketemu, apalagi dengan zaman sekarang gitu ya. Media sosial itu udah kayak GPS untuk mencari teman lama. Ini membuat kita akhirnya kita tidak bisa terlepas, khususnya dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kalau yang pernah berpacaran mungkin putus dengan mantannya, atau yang pernah sahabatan pernah break untuk bersahabat dengan sahabatnya dan sejenisnya. Ini jugalah yang dialami di dalam bacaan kita, di mana kalau di dalam Kejadian 33 kita melihat di sini kita dipertontonkan dua kakak beradik yang musuhannya ibaratnya ini musuhan dari lahir. Ya. Musuhan dari awal karena sebuah hal, yaitu hak kesulungan, di mana Yakub bersama dengan Esau. Yakub kita tahu dia adalah bapa bangsa Israel, karena namanya berubah menjadi Israel ya dari Yakub. Esau ini adalah kakaknya. Ini kakak adik ya, relasi kakak adik pasti kita tahu lah. Kalian yang punya kakak adik, permusuhan itu sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan berumah tangga ya. Nah, ini diceritakan bahwa pada masa ini Yakub itu yang terus berusaha lari dari Esau. Di dalam Kejadian 33 akhirnya apa? Yakub berjumpa dengan Esau. Kalau bacaan minggu kemarin kita melihat bahwa Yakub bergulat dengan Allah sebelum bertemu dengan Esau, sekarang kita pada saat ini melihat apa maksud pergulatan Yakub dengan Allah itu. Yakub di dalam sejarah kehidupannya dia lari terus sejak hak kesulungan Esau ia rampas, dia lari menjauhi Esau karena apa? Dia takut dibunuh. Ancamannya adalah death penalty oleh Esau. Di dalam bagian ini Yakub di dalam ketakutannya dia berjumpa kembali dengan musuh besarnya. Esau juga di dalam satu ketika dia berjumpa dengan musuh besarnya juga, yaitu adiknya sendiri. Makanya kalau kita lihat dalam bacaan kita, rekan-rekan, perempuan, budak-budak di belakang, semua ditempatkan di belakang karena apa? Karena itu adalah sebuah formasi yang disusun. Disusun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Esau menyerang, anak-anaknya Yakub bisa kabur. Keturunan bisa tetap berlanjut. Gak apa-apalah gue yang mati istilahnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam bacaan kita adalah justru Esau tidak menyerang Yakub. Esau tidak membunuh Yakub, melainkan mereka berpelukan. Seperti dua orang sahabat lama yang tidak pernah ketemu sebelumnya, pada saat ini mereka bertemu, melepas kerinduan mereka. Dan inilah yang
menjadi poin bagi perenungan kita pada kesempatan minggu ini, di mana setiap kita melalui kisah Yakub dan Esau kita diingatkan bahwa yang namanya musuh kita itu kita masih bisa ketemu kapan aja. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia yang sama, selalu ada kesempatan untuk bertemu. Oleh karena itu, rekan-rekan, bagaimana menyikapi hal-hal yang menyakitkan kita itu tadi? Itu juga yang diajarkan lewat relasi Yakub dan Esau. Walaupun mereka sadar mereka pernah menjadi musuh besar, musuh abadi, tetapi di dalam kesempatan ini mereka mau berdamai. Berdamai dengan situasi yang mereka hadapi, berdamai dengan kenyataan yang mereka hadapi bahwa ada momen-momen di mana mereka bisa ketemu suatu saat. Dan juga Yakub yang sudah semakin berumur, Esau yang sudah semakin berumur, semakin menyadari, ngapain saya meneruskan permusuhan seperti ini? Apa untungnya? Nggak ada. Kita adalah keluarga. Ngapain kita bermusuhan? Itu juga yang dia katakan kepada kita, adik-adik. Selain kita harus menyadari bahwa realitas bahwa kita hidup di dunia yang sama dengan orang yang menjadi musuh kita, bisa jadi menjadi rival kita. Kita juga diingatkan apa? Yang kedua adalah, marilah kita berdamai dengan mereka. Kenapa? Karena bermusuhan itu nggak ada untungnya. Sekarang simpelnya begini, kalau kalian yang pernah berpacaran dan punya mantan gitu ya, masih menjadikan mantan kalian sebagai musuh, apa untungnya? Kalau jualan nasi, ada untungnya. Jualan barang, ada untungnya. Jualan handphone, ada untungnya. Tapi kalau bermusuhan, untungnya apa? Nggak ada. Kita jualan nasi padang, nasi uduk, pagi-pagi di pasar, dapat pembeli, ada untung. Jualan minyak goreng, ada untung. Jualan pulsa, ada untungnya. Lah kalau bermusuhan, untung nggak ada, sakit hati malah makin tebel gitu ya. Apalagi kalau lihat TikTok gitu ya, aduh, melihat dia berjalan bersama dengan yang lain, apa ku menangis apa gitu ya, yang kayak gitu-gitu, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Oleh karena itu, marilah kita berdamai dengan mereka yang mungkin menjadi rival kita, menjadi musuh kita, menjadi orang-orang yang kita nggak suka. Kenapa? Karena nggak ada untungnya untuk hal-hal itu. Justru ketika kita memelihara relasi permusuhan itu, yang terjadi sebenarnya adalah kita menyiksa diri kita. Guilty pleasure, bahasa kerennya. Di mana kita merasa senang dengan rasa yang sakit kita itu. Gak enak. Tapi kita senang untuk apa? Karena gengsi, harga diri, dan segala rupa. Karena itu rekan-rekan, melalui kisah Esau dan Yakub kita diingatkan, tidak hanya kita diingatkan bahwa kita masih hidup di dunia yang sama, tidak hanya kita diingatkan untuk berdamai dengan orang-orang yang bisa menjadi musuh kita, tetapi juga apa? Kita diingatkan hal yang ketiga, hal yang paling penting, yaitu jangan sampai karena permusuhan yang kita pelihara, orang lain yang nggak tahu apa-apa terdampak di dalam kehidupannya. Kita bermusuhan dengan B, A dengan B bermusuhan, tapi yang kena dampaknya adalah C. Karena apa? Karena kita mengalami kurang lebih orang C itu kita nilai, oh ini orangnya sama nih kayak si B nih, gitu. Akhirnya apa, orang C yang nggak tahu apa-apa justru dia yang kena dampaknya. Dan itu kan bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu rekan-rekan, renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk berdamai. Apapun masa lalu kita. Kita berdamai bukan berarti kita kalah, bukan. Berdamai itu berarti kita menyadari bahwa kita hidup di dalam sebuah realitas yang tidak sempurna. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Ada kecacatan di sana sini. Tetapi dari kesadaran itu kita juga mau membangun. Karena apa? Karena kita bisa jadi seperti dia yang jadi seperti musuh kita, atau bahkan dia juga mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, pesan ajakan berdamai ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang nyata.
Ketika kita mampu berdamai dengan masa lalu kita, percayalah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih Tuhan pakai. Relasi Yakub dan Esau, ketika mereka telah berdamai, hidup mereka menjadi lebih baik. Yakub tidak lagi menjadi orang yang lari ke sana sini, menghindari kejaran Esau. Esau pun juga tidak lagi menjadi orang yang ngejar-ngejar terus pengen bunuh Yakub. Mereka pun menjadi keluarga yang dipersatukan di dalam Tuhan. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena bermusuhan itu bukan sesuatu yang enak. Kalau kita punya banyak musuh, itu rasanya kita udah kayak dikejar-kejar orang yang mau membunuh kita. Tapi kalau kita punya banyak teman, ketika kita kesasar di satu tempat yang baru, percayalah, pasti selalu ada orang, ada pihak di sana yang mau menolong setiap kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, rekan-rekan, mari kita naikkan doa syafaat. Barangkali ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, dipersilakan. Yang ingin didoakan. Untuk mamanya Virgin. Oke, Bu. Siap. Kita berdoa untuk Ibu Agustina Supriyanti, mama dari Kesia dan Virgin. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Yang ujian. Itu apa? PTS, Kak. PTS. Oke, penilaian tengah semester. Ya, PTS. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami diingatkan untuk boleh berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan setiap mereka yang mungkin dengan musuh kami, sebab segala sesuatu Engkau hadirkan untuk membentuk kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak remaja yang semakin tangguh, menjadi anak-anak remaja yang siap untuk berdamai, mewartakan kasih di dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini ya Bapak, kami mau bersahati berdoa untuk rekan-rekan kami, orang tua kami yang terdampak dalam kondisi sakit. Kami mengingat mama dari Kesia, Ibu Agustina Supriyanti ya Bapak, biarlah Engkau yang juga boleh terus pulihkan. Untuk keluarga dari OUI juga Engkau boleh terus senantiasa pulihkan kesehatannya. Juga untuk rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Engkau yang boleh melawat dan memulihkan kondisi mereka. Untuk rekan-rekan kami yang akan menghadapi penilaian tengah semester, Engkau juga boleh berkati persiapan mereka, supaya mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur. Untuk gereja kami GKI Cicurug, dalam proses renovasi gedung pelayanan, Engkau juga yang boleh terus cukupkan, dan biarlah Engkau boleh mengirimkan para donatur untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan Engkau boleh pakai kami untuk boleh mengisi ruangan yang telah diperbaiki ini kelak
demi kemuliaan nama-Mu saja. Juga ya Bapa, berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami di dalam penanganan pandemi, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang dicanangkan, dan biarlah kami juga sebagai generasi muda mampu menjaga protokol kesehatan untuk menjaga diri kami selalu ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dulu. Untuk mengiringi persembahan kita akan angkat satu pujian dengan menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Tuhan Kau berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sempurnakan persembahan kami ya Bapa, dan kiranya Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya, dan tangan-tangan yang akan mengolahnya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Perintah Baru. Diberikan
Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur Syukur kepada kepada Allah, Dan berpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon berat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Shalom, selamat pagi Cora. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau pada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA dengan nomor rekening 1290756924 atas nama Greta Wiwari atau Krisdiana Gihanti. 2. Dikirimkan kepada panitia pendamping wilayah masing-masing. 3. Dikirimkan ke gereja dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang kedua, untuk kebaktian minggu depan dibawakan oleh Panatua Arum Agung Gumilar dari GKI Cianjur. Yang ketiga, jangan lupa setiap bulan minggu pertama kita ada talk. Yang keempat, jangan lupa teman-teman Quorum untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terakhir, untuk petugas minggu depan, WL-nya Katisha dan wartanya Oksia. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Absen. Oke, sedikit koreksi rekan-rekan. PF-nya minggu depan bukan Penatua Arum, tapi Penatua Samuel. Kayaknya telat tuh infonya dari pengurus. Mungkin Arum Samuel kali. Ku sopo tuh, Pak? Namanya kan ganti Arum Samuel. Ya Pak, infonya udah dibuatin Pak yang Pendeta Arum. Berarti Pendeta Arum jadinya minggu depannya lagi? Enggak, ganti saya. Jadwalnya cuman kalian kenapa nggak nanya? Jadwalnya saya, minggu besok saya, minggu depan. Nah, minggu depan ini mau dibahas di PMJ dulu karena ada peresmian gedung. Makanya nanya gerak. Ya kan temanya ngikut yang itu tadi aku tanya. Ngikut. Temanya ngikut, betul. PF-nya nanya. Kalau tema udah oke. Bener temanya. PF-nya itu saya minggu depan. Nanya gerak. Oke, ada lagi rekan-rekan? Saya tahu, Pak. Nanya makanya. Ayo, ada lagi rekan-rekan? Komunikasi itu aktif. Ada lagi? Gak ada? Pak Puji ada tambahan?
Bukan dari ada pengurus, ada masukan nggak? Sebentar lagi kan ada PMC ini. Ada yang perlu disampaikan untuk ke pengurus nggak? Mungkin hal-hal yang lain yang apakah yang sehubungan dengan klasis atau ada yang sakit, Udah ada Pak, program ada ke depannya. Mungkin itu ada nggak kira-kira? saya udah dapet sih, itunya udah saya dapet Pak. Yang seperti yang saya laporkan kemarin di grup itu Pak. Ya udah paling itu. Mungkin kalau nggak ada ya udah kali. Mungkin pengurus dari Maria ada itu. Sudah senyum-senyum Maria. Tambahan ada lagi? Enggak, Pak, enggak ada. Oke. Seperti yang saya pesankan ke Maria, tolong dikerjakan untuk November dan Desember. Untuk katekisasi gimana Pak Sam? Katekisasi aman Pak, puji Tuhan. Mudah-mudahan anak-anaknya makin rajin lagi untuk ikut ibadah. Karena ini ada 2 yang saya lihat tidak ikut ibadah. Ada 2 atau lebih mungkin. Ya, saya dengar untuk hari Sabtu kemarin kan ke katek itu ujian atau gimana tuh? Ujian, betul Pak, seperti biasa. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, cukup sepertinya rekan-rekan. Sudah cukup, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu juga untuk semuanya, dari adik-adik remaja. Sampai ketemu di hari Minggu besok tanggal 19, Tuhan Yesus memberkati.